Kembali di Anies Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Aya Nufus. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Setelah selama 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Arbet 1 Satria Yuda, 39 siswa SMP bermasalah dikembalikan ke orang tua masing-masing. Ya, kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru orang tua siswa. Tangis haru mewarnai proses kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah yang usai menerima pembinaan di Resimen Arbet 1 Satria Yuda, Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini berbaris di lapangan dan memperlihatkan sejumlah atraksi, di antaranya kemahiran baris berbaris serta meneriakan yel-yel ala militer. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain menyebut setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Nah, pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut usai 39 siswa tersebut kembali ke orang tuanya, nantinya 39 siswa ini masih akan terus mendapatkan pembekalan. Namun hanya 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku para siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah, nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Deddy juga mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Sementara untuk orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberlakukan jam malam kepada para pelajar di waktu sekolah. Hal tersebut dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan. Anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Deddy juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bangkok, Thailand dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan. Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Mueang Royal Thai Air Force Base sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah jajaran pemerintah Thailand
dan Duta Besar RI Rahmat Budiman, serta Atas Pertahanan Bangkok Kolonel CKE Faisal Rahmat Hutagalung. Selama berada di Bangkok, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Kunjungan Presiden Prabowo ke Bangkok untuk menguatkan hubungan strategis dan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang. Pemirsa, massa kembali menggelar aksi bela Palestina di Silang Monas, Jakarta. Massa memperingati Nakba atau Hari Bencana Pengusiran Warga Palestina sekaligus mengecam kekejian Israel di Tanah Gaza. Ribuan orang dari Aliansi Rakyat Indonesia Rakyat Bela Palestina telah berkumpul di Silang Monas, Jakarta sejak pukul 6 pagi. Kami mengajak, kami menyerukan untuk hadir setiap sore hari di depan Kedubes. Mereka kembali menggelar aksi bela Palestina sekaligus memperingati Nakba atau Hari Bencana Pengusiran Warga Palestina yang terjadi pada tahun 1948. Acara diawali dengan penampilan nasyid, pembacaan ayat suci Al-Quran hingga orasi yang terbagi ke dalam 3 sesi. Mereka menuntut agar para pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu segera ditangkap dan menentang relokasi Palestina untuk membentuk Gaza baru. Runtuh dengan sendirinya. Karena itu mestinya harus kembali ke sanubari, membela kemanusiaan, membela seluruh resolusi Majelis Umum PBB, dan tidak lagi melakukan veto dalam persidangan Dewan Keamanan PBB. Sehingga dengan keputusan Dewan Keamanan PBB tanpa veto Amerika, Massa juga mengajak masyarakat Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina dengan doa, boikot produk terafiliasi Israel, dan bantuan logistik. Dari Jakarta, Camar Haenda, Zulkarnain, iNews melaporkan.